Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi yang sedang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan kembali. Baiklah, meskipun hari ini kita belajar daring, kita harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 4 subtema 1. Silakan dipersiapkan bukunya ya. Nah, kita akan belajar mengenai energi listrik. Pada tema 3 kita sudah belajar tentang rangkaian listrik ya. Terus satuan dari listrik juga sudah kita pelajari ya. Apa saja rangkaian-rangkaiannya? Coba masih ingat tidak? Ya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi listrik. Ternyata listrik memiliki energi. Nah, sumbernya itu dari mana ya? Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Menghasilkan energi listrik. Silakan kalian buka teks pada buku paket tema 4 halaman 6 dan 7. Dibaca dengan baik, sambil mendengarkan penjelasan ibu guru. Sekarang di sini ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat PLTA. Yang pertama ada air waduk atau sungai yang masuk melalui pintu, lalu diatur oleh katup pengaman, dan air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Dan yang kelima, air di dalam pipa pesat. Yang keenam, mengalir dan mengarahkan air ke turbin. Nah, yang ketujuh, melalui katup pengatur tekanan. Yang kedelapan, untuk menggerakkan turbin, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi ini ada energi geraknya juga ya. Yang kesembilan, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Nah, di sini dilihat susunannya. Yang ke-10, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Jadi ini merupakan sumber dari energi listrik yang ada di rumah-rumah kalian. Ada lagi selain PLTA, ada PLTU ya, ada lagi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA itu ada di mana saja ya? Nah, di sini ada PLTA yang ada di Jawa Barat. Yang pertama ada PLTA Cirata, terletak di Bandung Barat atau di Cipendei. Asal air dari waduk Cirata yang membendung sungai Citarum. Lalu yang kedua ada PLTA Saguling, terletak di Bandung Barat. Asal air dari waduk Saguling yang membendung sungai Citarum. Lalu yang ketiga ada PLTA Raja Mandala yang terletak di Cianjur, Cigelereng. Nah, memanfaatkan aliran sungai Citarum. Nah, jadi PLTA yang ada di Jawa Barat ini adalah sumber energi listrik yang listriknya dialirkan di daerah Jawa Barat. Nah, sekarang komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau disebut juga dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Selanjutnya, menyalurkan energi listrik. Silakan kalian buka teks pada buku paket tema 4 halaman 25. Nah, di sini ada proses penyaluran listrik. Jadi, dari pembangkit listrik ya, terus melalui penaikan tegangan. Setelah itu ada saluran transmisi. Nah, kita bisa lihat di daerah Jalan Raya Bogor ya, ada tuh seperti saluran transmisi listrik. Setelah itu saluran listrik didistribusikan melalui tiang-tiang listrik sampailah tiang listrik kepada pelanggan listrik atau kita konsumen yang ada di rumah, di sekolah, di kantor, dan di tempat-tempat lainnya yang membutuhkan listrik.
Nah, sekarang ada lagi ya, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Bu, bagaimana kalian jika listriknya mati? Nah, berarti ada salah satu dari komponen utama tersebut yang bermasalah. Misalnya, kita waktu itu pernah mengalami ya, listriknya padam sampai setengah hari dari malam sampai sore. Nah, itu kan diakibatkan oleh komponen utama dari proses penyaluran energi listrik itu terhambat ya, bisa terjadi kebakaran ataupun terputusnya ya dan lain-lain. Untuk tugas, silakan kalian buka buku paket halaman 8. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya, lalu tuliskan proses yang dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Nah, kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu atau kamu tuliskan menggambarkan, bukan hanya dituliskan saja ya prosesnya, tapi digambarkan juga. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.